Itu loh yang sering banget orang-orang tua dalam tanda kutip bicarakan. Ngapain kuliah di pertanian? Toh ujung-ujungnya ke sawah. Gak usah kuliah lagi kalau cuma ambil pertanian mah. Udah aja belajar sama kakek, udah aja belajar sama bapak, belajar sama petani langsung. Halo semuanya, kapanpun kalian mendengarkan ini, selamat datang di podcast Agropedia. Hai kawan-kawan online. Mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang dunia pertanian, kita gak akan luput dari seberapa keras saat ini mahasiswa pertanian berjuang untuk memajukan pangan Indonesia, khususnya, dan pangan dunia. Mungkin jika kita saat ini sebagai mahasiswa pertanian bertemu dengan orang-orang di luar sana, atau bertemu nih dengan teman SMA, teman SMP, mungkin pertanyaannya adalah, hai, bagaimana rasanya jadi mahasiswa pertanian? Capek ya? Sama, aku juga. Nggak, bercanda. Pertanyaan lainnya mungkin, masih ngerasa salah jurusan nggak? Atau sekarang udah mulai nyaman sama pertanian? Perlu teman-teman ketahui bahwa rasanya aku pun awal masuk ke dunia pertanian ini tidak banyak harapan yang aku temukan. Kenapa? Ya karena rasanya dulu aku sempat dihancurkan oleh stigma masyarakat tentang dunia pertanian. Stigma yang mana? Itu loh yang sering banget orang-orang tua dalam tanda kutip bicarakan. Ngapain kuliah di pertanian? Toh ujung-ujungnya ke sawah. Gak usah kuliah lagi kalau cuma ambil pertanian mah. Udah aja belajar sama kakek, udah aja belajar sama bapak, belajar sama petani langsung. Lucu ya, kalimat yang sebenarnya sederhana itu, dan bahkan kalimat yang gak sampai satu paragraf itu bisa menghancurkan hati seseorang, bisa menghancurkan impian seseorang. Itu berarti apapun yang kalian bicarakan, tolong dijaga ya, tolong dipertimbangkan lagi, karena tidak semua orang menganggap kalimat itu suatu bercandaan. Banyak orang yang menganggap kalimat sederhana pun itu adalah kalimat serius. Contohnya aku. Sebenarnya sering juga sih kalimat kalian adalah bisa menyemangati orang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kalian utarakan atau apa yang kalian ucapkan itu bisa menghancurkan hati seseorang. Sebenarnya saat itu aku ngerasa banget sih, setelah kalimat yang aku dengar yang cukup menyakitkan itu, aku jadi berpikir, apa iya gak ada masa depan yang cerah? Apa benar nantinya cuma ke sawah? Apa iya 4 tahun aku bakal kuliah ini cuma buang-buang waktu aja? Wah, banyak sekali pertanyaan yang melintas di otak aku. Dan ini sempat meredupkan semangat aku buat lanjutin kuliah aku ini. Bahkan sempat mau pindah kampus juga. Tapi dunia gak berhenti karena aku menyesali apa yang udah aku pilih. Toh ini sudah menjadi pilihanku, maka buatlah pilihanku ini menjadi pilihan yang terbaik dan buktikan kepada orang-orang bahwa pertanian itu gak sesempit itu loh. Dunia pertanian itu bukan hanya sawah. Ya mungkin identiknya dengan sawah sih, tapi kan mereka gak tahu prosesnya seperti apa, betapa serunya ada dunia ini. Dan juga untungnya keluarga aku adalah support system utamaku banget sih. Mereka benar-benar mendukung apa yang akan aku lakukan. Yang penting itu baik dan mendatangkan manfaat nantinya. Oke. Sudah dulu cerita tentang akunya, karena yang menjadi tokoh utama kita pada malam hari ini adalah si pertanian ini. Iya, si dunia hijau yang mampu membuat banyak manusia membutuhkan dia. Lihat, tadi kalian dengar kan? Kalimat si dunia hijau yang banyak orang membutuhkan dia. Itu sudah mendeskripsikan betapa pentingnya dan betapa kerennya pertanian ini. Lalu untuk apa kita selaku mahasiswa pertanian masih merasa kecil karena berdiri untuk membangun si hijau agar lebih makmur? Sudahlah. Anyways, sejak COVID-19 ini ada,
atau sejak COVID-19 ini merajalela di Indonesia, bertani adalah salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat loh. Jika teman-teman aktif sosial media, mungkin teman-teman juga banyak melihat influencer, atau bahkan saat ini banyak juga konten-konten dari para konten creator yang membuat atau menunjukkan serunya bertani. Iya, lihatlah betapa menyenangkannya bertani itu. Kenapa sih kok bisa disebut menyenangkan? Ya karena selain membuat kita lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari kita, bertani juga mampu membuat kita lebih tenang. Satisfying lah bahasa anak sekarang ya mah. Gimana enggak coba? Bayangin aja kalau tiap hari kita bisa memanjakan mata dengan melihat tumbuhan hijau yang menyegarkan. Belum lagi kalau tanaman kita tumbuh dengan baik, pasti akan ada kepuasan tersendiri bagi kita yang menanamnya. Kalian tahu gak sih, kalau saat ini yang gemar bertani itu bukan cuman mahasiswa pertanian aja, tapi seperti yang sudah aku sebutin tadi, bahwa banyak sekali artis yang sering kita lihat di TV, itu mereka bertani loh. Dan mereka senang melakukan itu, dan bahkan mereka seperti campaign bahwa bertani itu keren, bertani itu menyenangkan. Lalu mengapa kita yang mahasiswa pertanian diem-diem aja, rebahan aja? Ayo tuh, kita juga bisa bergerak menjadi lebih baik, dan kita juga mengkampanyekan bahwa bertani itu keren, bertani itu menyenangkan. Bahkan bukan hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kecil, adik kita, saudara kita, sepupu kita, bahwa bertani itu adalah hal yang menyenangkan, bahwa bertani itu banyak mendatangkan manfaat, bahwa dengan bertani kita bisa mengetahui prosesnya. Iya, proses sulit yang bisa kita anggap sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Karena apa? Karena bertani itu kan mulai dari benih hingga dia dewasa dan menjadi suatu tumbuhan atau suatu pohon yang bisa mendatangkan banyak manfaat. Sama kayak manusia, dimulai dari ia tidak tahu apa-apa sampai ia belajar tentang bagaimana caranya hidup, tentang bagaimana caranya menolong orang lain, tentang bagaimana caranya bersosialisasi, hingga mereka bisa menjadi manfaat untuk satu sama lain. Sebenarnya bertani itu sangat pokoknya susah banget ya untuk dijelaskan betapa serunya bertani, betapa kerennya bertani. Kalian bisa belajar kehidupan dari proses bercocok tanam ini loh. Seperti yang udah jelasin tadi, bahwa bertani itu kan dimulai dari pembenihan ya. Masa pembenihan dimana satu biji itu adalah diibaratkan sebagai anak kecil yang polos, anak kecil atau bayi yang baru dilahirkan. Dan ketika ia ditanam, si biji itu ditanam, itu berarti si bayi ini siap untuk diasah atau dibentuk. Setelah itu ia dipupuk, ia disiram setiap hari. Itu menandakan bahwa seperti kehidupan seorang bayi yang diberikan asupan oleh keluarganya, diberi pengajaran oleh keluarganya tentang kehidupan bersosial, tentang kehidupan pribadi maupun yang lainnya. Setelah itu ia tumbuh tunas, setelah itu ia tumbuh daun, tumbuh bunga, hingga ia tumbuh buah. Itu menandakan bahwa perjalanan seseorang untuk menjadi dewasa itu gak mudah. Banyak sekali tantangannya, seperti timbulnya UPT, dan itu kan mengganggu ya. Itu bisa dianggap sebagai rintangan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Jadi memang kita hidup tuh gak semudah itu, gak semulus itu perjalanannya. Banyak sekali rintangannya dan banyak sekali tantangan yang harus kita lalui. Dan siapa yang bertahan? Yang bertahan adalah si tanaman, atau kita berbicara tentang tanaman aja, si tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik, si tanaman yang mampu menguatkan dirinya, yang mampu tetap bertahan untuk hidup di tengah tantangan yang banyak yang ada di sekitar dia. Sama seperti kita juga harus menjadi orang yang lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini, karena ketika kita ingin mendapatkan buah dari apa yang kita tanam, maka kita juga harus siap dengan adanya serangan-serangan hama dan penyakit, dengan adanya gulma, dengan adanya cuaca yang ekstrim. Kita juga harus mampu beradaptasi untuk itu. Mungkin teman-teman udah dapat ya poinnya, bahwa dari bertanam
Dari bercocok tanam, dari bertani itu kita mampu belajar kehidupan, teman-teman. Kita bukan hanya belajar dan tahu hanya tahu caranya mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur, tapi kita juga dengan bertani kita belajar bagaimana kita mengetahui proses suatu makhluk untuk bertahan hidup dan memberikan manfaat bagi yang lainnya. Wah, hebat banget gak sih bertani itu? Ayo kita mulai bertani lagi. Ayo kita mulai menghijaukan lagi bumi kita. Kenapa sih? Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan kalau misalnya saat ini climate change, pemanasan global itu sedang marak sekali di bumi kita. Lalu salah satu cara yang bisa kita lakukan itu apa? Ya bertani. Dengan menanam pohon, dengan menjaga lingkungan kita. Dengan banyak menanam pohon itu kan kita bisa mengembalikan udara yang segar, yang membantu mengembalikan udara yang segar supaya kita bisa menghirup udara yang segar, udara yang sehat, supaya kita juga bisa hidup dengan baik. Nah, jadi coba teman-teman pikirkan lagi betapa kerennya bertani itu. Jadi pesan aku sekarang untuk teman-teman yang saat ini sedang menjadi mahasiswa pertanian, semangat ya. Kalian adalah orang-orang hebat yang akan mampu merubah dunia ini. Kalian adalah salah satu orang pilihan yang Tuhan ciptakan untuk membantu membenahi dunia ini, dan kalian adalah orang-orang hebat yang akan menjadi generasi penerus bangsa kita. Dari generasi rebahan, mari kita menjadi sarjana pertanian. Dari generasi yang gak tahu apa-apa, mari kita bertani dan mari kita menghijaukan bumi kita.